Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading masih di rutinitas pagi untuk memetakan satu hari ke depan di eh, pairnya Euro XAU USD ya. Mohon maaf. Sekarang kita lebih banyak ke XAU USD ya. Tidak menutup kemungkinan juga sebagian kita di euro maupun pound sterling ya, tapi secara umum kita lebih condong ke XAU USD. Di kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita review dulu satu hari kemarin ya. Trader yang bisa menjaga stabilitasnya tentu dia yang selalu banyak belajar dari pengalaman, selalu mereview yang menjadi pengalamannya sehingga banyak belajar, banyak koreksi dan selalu memperbaiki diri. Kita lihat di satu hari kemarin ya, kita perkirakan ini masih belum terhapus biar teman-teman juga bisa belajar banyak. Perhatikan dari gambar yang kita buat ya, kecenderungannya lebih dominan kita garis seperti ini, lebih dominan ke bawah meskipun di sini ada area support ya. Sehingga simulasinya seperti ini ya. Kita pertama kecenderungan memang bergerak turun ya. Tentunya dia akan lebih kuat bergerak turun setelah melewati area support. Di sini saya tandai dengan warna biru ya, warna biru muda ini ya. Kemudian juga kita tandai dengan lingkaran ungu di sini sebagai bentuk nanti pengujian ya. Ketika berada di area di sini masih berada di area yang tidak aman sehingga kita menunggu hingga dia betul-betul lewat, hingga dia betul-betul break di sana. Ketika sudah melewati area supportnya, diperkirakan akan terus bergerak turun ya. Sampai di mana ya, kita uji dulu di area target atau di area support yang terdekat, kemudian di target yang kedua sebagai support berikutnya. Area jenuh satu hari kemarin maksimum kita perkirakan di 1896. Area jenuh maksimum kita perkirakan di 1896. Itu artinya berhati-hati ketika mendekati area jenuhnya ya. Kemudian simulasi yang berbeda kita terapkan ketika tidak mampu menembus level psikologisnya di sini ya. Di 1914 kita perkirakan akan bergerak naik sehingga kita bisa menempatkan posisi buy setelah ada konfirmasi naik. Nah, kita juga menempatkan satu entry point ya di atas ya, di atas artinya sudah mulai melengkung ke atas ya. Kita perkirakan ketika dia bergerak naik kita akan uji di 1921 ya, karena sudah mulai bergerak naik maka kita menempatkan posisi 1919 dengan perhitungan nanti ketika dia bergerak sampai di sini akan kembali turun lagi ya. Jadi gambarnya dia akan terkoreksi sampai di sini akan turun lagi. Kenapa kita menempatkan posisi buy? Ya, karena kita mencari probabilitas yang lain ya. Ketika ini tersentuh, tentu yang kita pertimbangkan adalah resiko dulu ya. Resikonya di bawah kita taruh atau di sebelah bawahnya support, kemudian targetnya bisa mencapai target yang kedua. Tentu simulasi ini kita bisa lakukan ya. Kalaupun ternyata tidak terjadi yang di atas dan bergerak turun, maka simulasi yang pertama tadi yang kita ambil, di mana selnya kita tempatkan di 1911.26 dengan target terdekat di 1905 ya. Seiring waktu perjalanan bergerak, dia terus bergerak turun, target ini tercapai di dalam pergerakan ini ya. Kemudian di area target masih bergerak turun, ada potensi bergerak turun lagi hingga mendekati targetnya, target yang kedua. Dan target kedua terjemput dengan baik, seterusnya terhenti kemudian berganti hari ya. Dan ini kalau kita lihat dekat-dekat saja dengan area jenuhnya. Kita perkirakan
Kenapa di area jenuhnya tidak terlalu jauh? Biasanya kita agak menjauh. Ini terlalu cukup dekat ya, karena untuk bergerak di bawah 1900 masih cukup berat ya. Tapi tetap kita perkirakan di area di sini. Dengan demikian satu hari kemarin target itu bisa kita dapatkan dengan maksimum ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang mengikuti juga kecipratan profitnya. Baik, kita akan melanjutkan untuk memetakan satu hari ke depan ini. Di hari ini 27 September 2023 ya, bertepatan dengan hari Rabu. Seperti biasa, jangan lupa kita lihat dari sisi trennya ya. Trennya masih bergerak turun. Kita lihat dari time frame H4. Ya, kita coba selalu melihat di time frame yang besar ya, di H4. Kalau kita amati tren yang terdekat bergerak turun, kemudian jangan lupa di sisi sebelah kiri ada level psikologis di sana ya. Sekarang ini masih belum dilewati, sekalipun jarumnya sudah lewat, tapi ini masih berada di area level psikologisnya ya. Bisa jadi hari ini akan terbentuk satu pola ya, yakni double bottom di sana. Ya, perlu kita juga perhatikan, perlu kita pertimbangkan untuk kondisi ini ya. Tentunya nanti akan berbeda ketika dia bergerak turun lagi, break di sana, bahkan bisa mendekati 1885. Dua-duanya punya peluang, jangan kita anggap nanti akan terus bergerak turun saja, tapi tetap kita pertimbangkan dari sisi reversal. Walaupun dari sisi reversal belum ada konfirmasi yang kuat, minimal ada petunjuk awal di sana. Minimal ada petunjuk awal, ini akan terjadi nanti pantulan, sekalipun tidak terlalu jauh, tetap saja kita harus perhatikan. Dari sisi tren, kembali trennya masih bergerak turun. Kalau kita tarik garis trennya kira-kira seperti ini. Nah, setelah itu hati-hati, nanti akan ada koreksi ya. Koreksinya sampai di mana? Bahkan kalau kita lihat bisa terkoreksi sampai di sini ya. Sampai di 1915. Ini adalah simulasinya. Sampai di situ kalau tidak mampu menembus akan kembali turun lagi ya. Sebaliknya ketika dia menembus, dia bisa kembali naik. Kita akan uji berikutnya di sana. Kemudian seterusnya kita akan uji di tingkat yang lebih tinggi ya, bertahap ya. Jangan serta-merta langsung berada di puncaknya, karena untuk bergerak sampai di puncak ini tentu membutuhkan power yang besar. Dan untuk sampai ke sana ini dalam satu hari sangat kecil sekali. Ya, satu hari sangat kecil sekali, 1947. Kita lihat secara logis saja, dalam satu hari itu di daily range-nya berapa, kita lihat ya. Kita amati langsung ke H1 untuk mencari atau menempatkan titik entry kita ya. Masih di garis trennya, kita tarik seperti ini. Kita lihat yang lebih tinggi. Kita lihat dari pergerakan kecenderungan yang ada, ini masih bergerak turun, tapi kita akan perkirakan terkoreksi dulu. Terkoreksi hingga di 1916 ya. 1916 ini tentu bisa menjadi daily range ya, bisa menjadi range satu hari. Nah, sekarang di mana kita menempatkan entry point kita ya? Kita menempatkan posisi buy di 19, kita lihat dulu ya, 1900. Oke, kita cek dulu biar tidak terlalu beresiko ya. Mengingat ada potensi akan memantul, kita akan tempatkan
Posisi pantulan ke atas ini di sekitar 19. Sembilan belas 19.04 kita tempatkan di posisi atas ya. Baik, kita tempatkan di 19.04. Jangan lupa ketika tersentuh maka pertimbangkan dari resikonya ya, karena nanti bisa jadi dia tidak sampai di sini, bisa jadi hanya di bawahnya kemudian kembali memantul ya. Diingat, ini fokus utama kita sebenarnya adalah mencari titik entry untuk sell ya, tetapi karena ini ada peluang untuk memantul kembali atau untuk koreksi atau bahkan retest, maka kita memanfaatkan peluang yang ada dulu ya. Dan ini sangat besar sekali ya. Targetnya kalau kita tempatkan buy di sana, kita bisa menempatkan target yang pertama di 1910. Ini target yang terdekat di 1910 poin sekian ya. Ini target yang terdekatnya. Kemudian target selanjutnya kita tempatkan di 1916. Target yang kedua sekaligus menjadi resisten yang kedua di 1916.18 ya. Kemudian area jenuh kita tempatkan di mana ketika dia masih kuat bergerak naik. Area jenuh kita tempatkan di 1924 ya. Area jenuh kita tempatkan di 1924. Area jenuhnya kita tempatkan di 1924. Jadi di area ini kita nanti lebih berhati-hati. Kita kasih highlight warna yang berbeda ya sebagai bentuk kehati-hatian kita nantinya. Sementara untuk posisi sell ya, kita bisa menempatkan sell setelah mungkin di area resisten target yang kedua ini tercapai, kemudian mulai ada rejeksi, mulai ada penolakan ke bawah, kemudian sudah muncul bearish yang tentu sudah berpengaruh terhadap pergerakan-pergerakan sebelumnya, maka kita bisa menempatkan sell di sini ya, di kira-kira 19.09. Sementara ketika kita menempatkan posisi awal, sell kita bisa tempatkan di sini di 1895 ya, sekitar hampir 500 dari titik runningnya. Kemudian targetnya di mana kita akan mencari level psikologis yang sebelumnya pernah dibentuk ya. Kita tempatkan di 1889 ya, kira-kira sekitar 500 saja ya. Ini entry di bawah, sellnya kita tempatkan di 1895. Kemudian dari posisi ini kita tempatkan untuk targetnya di 1889.96. Oke, berikutnya kita akan tempatkan target berikutnya sekaligus menjadi titik jenuhnya nanti berada di 1885 ya. Ini target yang kedua, 1885 poin sekian ya. Berada di area yang cukup dalam, ini berpotensi akan kembali memantul ya. Diingat, lebih berhati-hati di area-area yang cukup beresiko. Ini adalah kita tandai dengan warna merah sebagai bentuk kehati-hatian kita nanti ya.
Yang di atas tadi di sini untuk area jenuhnya, sementara yang di bawah area jenuh berdekatan atau sama dengan target yang kedua. Kita lihat dari daily range ya, dari daily range yang lebih besar. Kalau kita lihat dari satu hari kemarin ya, kira-kira potensinya sampai di mana ya, bisa mendekati target yang kedua yang kita sudah gambarkan di sana. Sementara dari level psikologis yang lain masih terlalu jauh ya. Sementara itu dulu yang bisa kita sampaikan ya. Maksimum di sana, diingat lebih berhati-hati ketika ada area-area pentingnya, ada support resisten, kemudian mendekati area range dan sebagainya ya. Mudah-mudahan hari ini juga bisa mendapatkan target yang maksimum seperti halnya kemarin, dan tentu kalau kita sudah dapat seperti ini luar biasa. Sementara di simulasi yang ke atas tadi kita perkirakan di area jenuh ini kalau dia nanti masih bergerak naik juga akan memantul kembali, akan memantul seperti ini. Nah, untuk bergerak sampai di sini sangat berat ya, masih sangat berat. Potensi tetap ada, tapi kemungkinan itu masih kecil. Kita nanti akan uji di sini di 1924. Lebih berhati-hati, apalagi sudah cukup malam, lebih baik kita tutup saja. Kita tinggalkan untuk trading hari ini dan kita lanjutkan hari esok ketika tentu sudah, kalau sudah sampai di sini target sudah pasti kita dapatkan dana maksimum. Jadi hati-hati mengambil posisi-posisi buy di puncak dan mengambil posisi-posisi sell di lembahnya, karena itu sangat beresiko. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat hari ini buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ketika dirasa bermanfaat. Mudah-mudahan ada tanaman baik yang bisa kita buat untuk kedepannya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.